Satgas Pamtas baku tembak dengan KKB di DKI. Dandim pastikan tidak ada warga yang mengungsi. Melansir dari jpnn.com, kontak tembak antara KKB dengan anggota Satgas Pamtas Mobile Yon 7 Marinir Teni Al kembali terjadi. Dalam insiden baku tembak tersebut seorang prajurit bernama Pratu Agung Pramudi Laksono, 27, gugur dalam tugas. Dandim 1715 Yahukimo Letkol Intomi Yudhistio menegaskan tidak ada warga di DKI yang mengungsi setelah insiden berdarah tersebut. Ia mengatakan belum ada laporan terkait warga yang mengungsi. Untuk memberikan rasa aman dari gangguan kelompok kriminal bersenjata KKB, maka aparat keamanan gabungan TNI Polri melakukan patroli. Masyarakat diminta tenang. Patroli gabungan digalakkan demi memberikan rasa aman, kata Letkol Intomi menjawab pertanyaan antara saat dihubungi dari Jayapura, Senin malam. Dia mengatakan saat ini situasi keamanan relatif kondusif, namun anggota tetap bersiaga untuk mengantisipasi terjadinya gangguan KKB. Baku tembak antara anggota Satgas Yonif 7 Marinir dengan KKB Kodap 16 Yahukimo terjadi Senin, 21/8, sekitar pukul 11.10 waktu Indonesia Timur. Diduga penyebab kontak tembak karena KKB Kodap 16 Yahukimo tidak senang dengan adanya pembangunan pos Satgas TNI Polri di wilayah Kabupaten Yahukimo. Saat ini anggota TNI Polri bersiaga guna mengantisipasi terjadinya kasus penembakan yang dilakukan KKB, katanya. Kodim 1715 Yahukimo masuk dalam wilayah Korem 172 PVB. Obo-obo sarang KKB Papua sampai tembak mati pentolannya. TNI Polri berhasil bawa pulang dokumen rahasia. Ini isinya. Melansir dari Gridot.id, meski KKB Papua menantang perang, TNI Polri yang tergabung dalam Satgas Nemangkawi akan melakukan pendekatan khusus dalam penanganan konflik di Papua. Melansir tribunnews.com, pola penegakan hukum Satuan Tugas Satgas Nemangkawi dipastikan akan berubah terhadap KKB Papua. Satuan tersebut akan fokus pendekatan kesejahteraan terhadap kelompok kriminal bersenjata KKB Papua. Karopenmas Divisi Humas Polri menyampaikan pihaknya masih dalam tahapan persiapan untuk mengubah pola pendekatan cara bertindak terhadap KKB Papua. Saat ini Satgas sedang melakukan persiapan dengan operasi yang mana nanti lebih melakukan pendekatan terhadap kesejahteraan dengan harapan agar tidak ada lagi korban kekerasan. Hingga saat ini, kata Karopenmas Divisi Humas Polri, pihaknya bersama dengan pemerintah masih berupaya melakukan proses evaluasi terhadap Satgas Nemangkawi. Nemangkawi pendekatannya kita akan melakukan upaya-upaya setelah dilakukan evaluasi. Tentu pemerintah dan juga Polri melakukan pendekatan agar tidak lagi terjadi kekerasan, jelasnya. Lebih lanjut, Karopenmas Divisi Humas Polri menyatakan Satgas Nemangkawi kini telah diperpanjang masa operasinya. Operasi Nemangkawi diperpanjang karena tahun ini akan dilaksanakan operasi dengan CB atau cara bertindak dan target operasi di wilayah yang berbeda, pungkasnya. Kerja keras dan kesabaran Satgas Nemangkawi rupanya kini membuahkan hasil. Satu persatu anak buah Lekagak Telenggen pemimpin KKB Papua menemui ajal ketika tempat persembunyiannya di Wulomi, diobrak-abrik oleh aparat TNI Polri. Sosok kaki tangan Lekagak Telenggen berinisial L, W yang juga komandan operasi KKB Papua Ilaga itu, tewas saat disergap aparat berseragam loreng. Kisah penyergapan tempat paling rahasia KKB di Kabupaten Intan Jaya tersebut kini viral di media sosial. Viralnya kisah itu karena momen penyergapan kelompok bersenjata tersebut dilakukan tanpa disadari oleh para pengacau keamanan di daerah tersebut. Bahkan, dikutip Gridot.id dari Tribun Kaltim, saat disergap pun L. W tak tahu sama sekali kalau gerak-geriknya selama ini ternyata telah dipantau oleh TNI Polri. Kabar mengejutkan lagi adalah tatkala L. W disergap, pada saat itu Panglima Lekagak Telenggen lari terbirit-birit. Bahkan Lekagak Telenggen yang terkenal bengis itu kini harus berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lain. Sebab hanya dengan cara itu, ia bisa lolos dari kejaran aparat TNI Polri yang semakin ngotot di tanah Papua. Dari markas L. W. TNI Polri mengamankan sejumlah dokumen penting yang terkait dengan Papua Merdeka. Turut diamankan pula beberapa helm militer, senjata tajam dan sejumlah handphone, HP.
Bahkan dari dokumen yang diamankan itu, terungkap pula sejumlah rencana KKB dalam mewujudkan perjuangannya. Meski tak disebutkan secara transparan dalam video yang viral tersebut, tetapi rencana KKB itu terungkap jelas dalam dokumen yang diamankan TNI Polri. Bahkan sejumlah hal yang paling rahasia pun kemungkinan telah diketahui oleh TNI Polri. Terbetik pula kabar bahwa TNI Polri bukan hanya menduduki markas KKB Wulomi tetapi juga markas KKB di Tagaloa. Kedua markas KKB tersebut masih dalam distrik yang sama, yakni distrik Ilaga, Kabupaten Puncak Jaya. Kahumas Satgas Nemangkawi membenarkan kabar tentang tertembaknya Komandan Operasi KKB, L.W. Kahumas Satgas Nemangkau bahkan menyebutkan bahwa L.W. terlihat dalam sejumlah kasus kriminal di Papua. Salah satunya adalah penembakan Brimob atas nama Prada Ikomang Wiranata dalam serangan KKB pada akhir April tahun 2022 lalu. Dalam insiden tersebut, Prada Ikomang Wiranata gugur dalam pertempuran sengit itu. Disebutkan pula bahwa saat ini TNI Polri yang tergabung dalam Satgas Operasi Nemangkawi terus menyisir semua lokasi di Papua. Operasi yang diberi nama Operasi Damai Cartens itu selain bertujuan menegakkan wilayah kedaulatan NKRI, tetapi juga menciptakan stabilitas keamanan nasional di Papua. Hingga saat ini belum diketahui keberadaan Panglima KKB, Lekagak Telenggen. Meski demikian, sosok yang terkenal kejam itu terus dicari karena bertanggung jawab atas sejumlah insiden berdarah di Papua. Insiden berdarah yang dipimpin Lekagak Telenggen itu tak hanya menewaskan aparat bersenjata TNI Polri, tetapi juga warga sipil lainnya. Atas semua kasus itulah, Panglima Lekagak Telenggen harus dimintai pertanggungjawaban. Lantaran Lekagak Telenggen merupakan pemimpin kelompok pemberontak yang melancarkan serangan gerilya, maka TNI Polri terus melakukan pengejaran.